Baru-baru ini media sosial kembali dihebohkan dengan munculnya seorang mantan dosen dari Universitas Mataram. Rismond Hasiholaun Sianipar yang meragukan keaslian ijazah dan skripsi dari Presiden RI ke-7 Insinyur Joko Widodo sebagai lulusan UGM. Alasannya, lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Time New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980 hingga 1990. Klaim sepihak dari Rismond ini membuat polemik dan perdebatan di kalangan warganet. Banyak yang menyaksikan informasi yang disampaikan, namun tidak sedikit yang pula percaya akan narasi yang ia sampaikan yang dibalut dengan analisis forensik digital. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan Rismond. Apalagi mantan dosen ini merupakan alumnus dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat, kata Sigit, Jumat 21 Maret di kampus UGM. Sigit menyampaikan sebagai seorang dosen seharusnya Rismond dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Menurut Sigit, seharusnya Rismond tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Joko Widodo saja yang ditelaah, namun harus juga melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Soal penggunaan font Time New Roman pada sampul skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan oleh Rismond dianggap meragukan keaslian dokumen. Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Time New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya. Terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Bahkan di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. Fakta adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM, tegasnya. Seperti diketahui, sampul dan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dicetak di percetakan, namun seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik. Ada banyak skripsi mahasiswa yang menggunakan sampul dan lembar pengesahan dengan mesin percetakan, katanya. Soal nomor seri ijazah Joko Widodo yang disebut tidak menggunakan klaster namun hanya angka saja. Sigit menuturkan soal penomoran ijazah di masa itu. Fakultas Kehutanan memiliki kebijakan sendiri dan belum ada penyeragaman dari tingkat universitas. Penomoran tersebut tidak hanya berlaku pada ijazah Joko Widodo, namun berlaku pada semua ijazah lulusan Fakultas Kehutanan. Nomor tersebut berdasarkan urutan nomor induk mahasiswa yang diluluskan dan ditambahkan FKT, singkatan dari nama fakultas, katanya. Sigit sekali lagi menyesalkan tuduhan Rismond lewat konten video yang meragukan ijazah dan skripsi Joko Widodo yang dianggap meragukan. Seolah-olah ijazah Joko Widodo yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada adalah palsu. Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini. Teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau. Beliau aktif di kegiatan mahasiswa Silvagama. Beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah. Mengerjakan skripsi. Sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli. Tegasnya. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Senat Fakultas Kehutanan, San Afri Awang. Dirinya menyesalkan informasi sesat yang disampaikan oleh oknum dosen tersebut. San Afri mengaku punya pengalaman sendiri soal penggunaan font Time New Roman di sampul skripsi. Saya masih ingat waktu saya buat cover skripsi lari ke Prima. Di zaman itu sudah ada tempat cetak sampul yang terkenal, Prima dan Sanur.
Soal diketik pakai mesin komputer, jangan heran di sekitar UGM juga sudah ada jasa pengetikan menggunakan komputer IBM PC. Saya sempat pakai buat mengolah data statistik, kata kakak angkatan Joko Widodo ini. Meski begitu, kata San Afri, tidak semua mahasiswa Fakultas Kehutanan memilih mencetak sampul di jasa percetakan. Ada juga mahasiswa yang memilih mencetak sampul dan lembar pengesahan menggunakan tulisan dari mesin ketik. Kawan saya yang secara ekonomi tidak mampu, banyak yang membuat lembar sampul dan pengesahan dengan mesin ketik, kenangnya. Sekali lagi, San Afri Awang tidak habis pikir masih adanya kelompok atau pribadi yang menyerang institusi UGM yang menyebutkan bahwa ijazah dan skripsi Joko Widodo adalah palsu. Isu tersebut menurutnya semakin liar dengan ditambahkan analisis yang tidak sesuai fakta. Ia yakin pihak yang menghembuskan informasi hoax ini hanya untuk mencari sensasi semata. Dia, Joko Widodo, lulus dari sini dan buktinya ada kop, katanya. Frono Jiwo, salah satu teman seangkatan Joko Widodo saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, mengaku prihatin dengan informasi yang beredar di medsos tentang ijazah dan skripsi Joko Widodo yang dianggap palsu. Frono bercerita dirinya merupakan teman satu angkatan dengan Joko Widodo. Keduanya sama-sama masuk kuliah tahun 1980 dan wisuda bareng di tahun 1985. Kami seangkatan dengan Pak Jokowi, masuk tahun 1980, katanya. Selama kuliah, kata Frono, tipikal Joko Widodo termasuk orang yang pendiam. Namun saat kumpul dengan temannya, Joko Widodo memiliki selera humor yang tinggi karena sering melontarkan candaan yang mengundang tawa teman dekatnya. Pak Jokowi orangnya pendiam, tapi kalau ngobrol selalu kocak, apa yang jadi pembicaraan selalu mengundang tawa, kenangnya. Ya, sudah tertuang dalam sejarah Indonesia jadi presiden. Udahlah ngaku aja, dulu saya begini-begini, memang saya begini. Itu ijazahnya memang saya print setelah tahun sekian, bukan tahun 85. Skripsi saya juga itu bukan tahun 85. Ya kan, nggak mungkin lah skripsi tahun 85. Kayak gini cantiknya fontnya, ya kan, diketawain dunia akhirat lagi dah. Ya Pak.